Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Latri Astuti dari SMA Negeri 1 Guntur, yang dalam video pembelajaran ini akan membahas tentang pemerintahan Inggris di Indonesia pada masa Raffles. Penandatanganan kapitulasi Tuntang merupakan awal dari kolonialisme Inggris di Hindia atau Indonesia. Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Raffles sebagai penguasa di Hindia. Adapun pusat pemerintahan Inggris berkedudukan di Batavia. Dalam rangka menjalankan pemerintahannya, Raffles berpegang pada 3 prinsip. Pertama, segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus, diganti penanaman bebas oleh rakyat. Kedua, peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan, dan para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintah kolonial. Ketiga, atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, maka rakyat penggarap dianggap sebagai penyewa. Dalam menjalankan pemerintahan, Raffles didampingi 3 badan penasehat, yaitu Gillespie, Cranson, dan Montague. Selama memerintah, Raffles mengeluarkan kebijakan sebagai berikut. Bidang pemerintahan. Raffles berusaha menghapus pemerintahan feodal yang telah mengakar kuat di Indonesia. Kebijakan ini antara lain: 1. Menjalin hubungan baik dengan penguasa lokal yang anti terhadap Belanda. 2. Membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan, yang tiap karesidenan mempunyai kepala residen. 3. Mengangkat para bupati sebagai pegawai pemerintah sehingga mereka mendapat gaji dalam bentuk uang. 4. Mengganti sistem pemerintahan kolonial menjadi pemerintahan feodal. 5. Raffles sering mencampuri urusan kerajaan-kerajaan lokal. Dalam setiap konflik, ia selalu mencari posisi aman agar menghasilkan keuntungan bagi Inggris. Bidang ekonomi. Untuk memajukan perekonomian di Hindia, Raffles mengeluarkan beberapa kebijakan. 1. Menetapkan desa sebagai unit administrasi pemerintahan. Ditempatkannya desa sebagai unit administrasi pemerintahan dimaksudkan agar desa menjadi lebih terbuka sehingga bisa berkembang. 2. Penghapusan kerja rodi dan perbudakan. 3. Melaksanakan monopoli. 4. Penghapusan pajak dan penyerahan wajib hasil bumi. 5. Pelaksanaan land rent system atau sistem sewa tanah atau pajak tanah yang kemudian menjadi dasar sistem perekonomian uang. 6. Memberlakukan tanam bebas kepada rakyat. Kebebasan bagi para petani untuk menanam tanaman yang sekiranya lebih laku di pasaran dunia, seperti kopi, tebu, dan nila. Inggris menerapkan kebijakan ekonomi seperti yang dijalankan di India, dengan alasan sama-sama bangsa agraris. Kebijakan ekonomi ini dikenal dengan sistem pajak tanah atau land rent system. Ketentuan yang terdapat dalam pajak tanah adalah sebagai berikut. 1. Segala bentuk penyerahan wajib dan kerja paksa dihapuskan. Rakyat bebas menanam tanaman yang dianggap menguntungkan. 2. Semua tanah menjadi milik pemerintah kolonial. Para petani mempunyai kewajiban membayar sewa tanah kepada pemerintah kolonial. Pungutan sewa tanah dilakukan secara langsung tanpa perantara bupati. Awalnya pajak dipungut perorangan, tetapi karena kesulitan teknis kemudian dipungut per desa. Jumlah pungutan disesuaikan dengan jenis dan produktivitas.
Sawah kelas 1 dibebani 50% pajak. Untuk kelas 2 sebesar 40% dan kelas ketiga sebesar 33%. Sementara untuk tegalan kelas 1 sebesar 40%, kelas 2 sebesar 33% dan kelas 3 sebesar 25%. 3. Penyewaan tanah di beberapa daerah dilakukan berdasarkan kontrak dan batas waktu. Pajak yang dibayarkan penduduk diharapkan berupa uang, namun jika terpaksa bisa dibayar dengan barang lain seperti beras. Pajak berupa uang diserahkan ke kepala desa lalu disetorkan ke kantor residen, sedangkan yang berupa beras dikirim ke kantor residen setempat oleh yang bersangkutan atas biaya sendiri. Bidang hukum. Sistem peradilan yang diterapkan Raffles lebih baik dibandingkan zaman Daendels. Menurut Raffles, pengadilan merupakan benteng untuk memperoleh keadilan. Raffles memang orang yang berpandangan maju. Ia ingin memperbaiki tanah jajahan, tapi dalam pelaksanaan di lapangan menghadapi berbagai kendala, antara lain budaya dan kebiasaan petani sulit diubah, pengawasan pemerintah kurang, peran kepala desa dan bupati lebih kuat daripada asisten residen. Raffles juga sulit melepaskan kultur sebagai penjajah, kerja rodi, perbudakan, dan juga monopoli masih juga dilaksanakan. Secara umum, Raffles boleh dikatakan kurang berhasil untuk mengendalikan tanah jajahan sesuai dengan idenya. Pemerintah Inggris tidak mendapat keuntungan yang berarti. Bidang ilmu pengetahuan. Raffles adalah ilmuwan yang memperhatikan bahasa dan adat istiadat di Jawa. Beliau menulis buku yang berjudul History of Java yang dibantu Raden Arya Natodiningrat dan Bupati Sumeneb Notokusumo II. Ia juga membantu John Crawfurd mengadakan penelitian dan menghasilkan buku History of the Indian Archipelago. Raffles juga aktif dalam mendukung Batavia's Genootschap, yaitu perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Pada masa Raffles ditemukan bunga Rafflesia arnoldi, yang merupakan gabungan dari nama Dr. Joseph Arnold dan Thomas Stamford Raffles. Selain itu juga Raffles mulai merintis dibuatnya kebun raya Bogor. Akhir pemerintahan Raffles. Berakhirnya pemerintahan Raffles di Indonesia ditandai dengan adanya Convention of London pada tahun 1814. Adapun isi konvensi London adalah 1. Indonesia dikembalikan kepada Belanda. 2. Jajahan Belanda seperti Thailand, Kap Koloni, Guyana tetap di tangan Inggris. 3. Cochin di pantai Malabar diambil alih oleh Inggris, sedangkan Bangka diserahkan kepada Belanda sebagai gantinya. Raffles yang sudah terlanjur tertarik kepada Indonesia sangat menyesalkan lahirnya Convention of London. Akan tetapi Raffles cukup senang karena bukan ia yang harus menyerahkan kekuasaan kepada Belanda, melainkan penggantinya yaitu John Vandal yang berkuasa hanya 5 hari. Raffles kemudian diangkat menjadi gubernur di Bengkulu yang meliputi wilayah Bangka dan Belitung. Karena pemerintahan Raffles berada di antara dua masa penjajahan Belanda, pemerintahan Inggris itu disebut sebagai masa interregnum atau masa sisipan. Demikian materi dari saya tentang pemerintahan Raffles di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.